Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Prayogi Ramadhani dengan NIM 221103030008. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradaban Islam dan Islam Nusantara yang diampu Bapak David Ilham Yusuf, SOSI, MPDI. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perpecahan umat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Baik, yang pertama yaitu perpecahan umat setelah meninggalnya Rasulullah. Sejak wafatnya Rasulullah, kaum muslimin sudah mulai menghadapi perpecahan. Tetapi perpecahan itu menjadi reda karena terpilihnya sahabat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Terjadi perpecahan dalam umat Islam yang terkait dengan penunjukan Khalifah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dalam periode ini dikenal sebagai perpecahan besar atau perang melawan murtad. Penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah yaitu dalam sebuah pengakuan bersama dari mayoritas kaum muslimin. Namun ada beberapa kelompok di beberapa wilayah Arab menolak untuk membayar zakat kepada Abu Bakar. Hal ini memicu serangkaian pertempuran antara pasukan Abu Bakar dan suku-suku yang memberontak. Dalam pasukan Abu Bakar berhasil mengatasi pemberontakan ini dan membawa mereka kembali ke dalam penerimaan Islam atau menerima otoritas khalifah yang dipimpin oleh Abu Bakar pada saat itu. Saat kejadian ini setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam mengalami periode yang disebut perpecahan besar atau fitnah yang besar yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam umat Islam. Dalam periode ini terkait dengan masalah kepemimpinan dan penerus Nabi Muhammad. Yang pertama dalam permasalahan kepemimpinan yaitu ada dua kelompok utama yang berbeda pendapat tentang pewaris kepemimpinan, yaitu kelompok Sunni dan Syiah. Kelompok Sunni mereka percaya bahwa kepemimpinan harus dipilih secara syura, musyawarah, dan mengakui Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang diikuti oleh Umar, Utsman, dan Ali yang disebut Khulafaur Rasyidin. Dan yang kelompok Syiah mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib sepupu dan menantu Nabi Muhammad seharusnya menjadi khalifah pertama. Mereka menolak kepemimpinan para khalifah sebelum Ali. Nah, teman-teman, dalam periode ini ditandai dengan konflik politik dan perbedaan pandangan. Telah meninggalkan warisan sejarah yang mempengaruhi perkembangan Islam dalam banyak hal. Namun, banyak upaya telah dilakukan untuk memperbaiki perpecahan ini melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan dalam masyarakat Islam. Dalam PowerPoint dijelaskan, perebutan sistem khalifah setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah awal Islam. Setelah wafatnya Rasulullah pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi tugas untuk memilih pemimpin yang baru yang akan menggantikan peran Nabi sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam pada saat itu. Rasulullah tidak meninggalkan wasiat atau pesan kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinannya atau kekhalifahannya. Sejumlah tokoh muhajirin musyawarah berjalan cukup sulit karena masing-masing pihak sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamnya dan tali persaudaraan yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Semangat Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul. Abu Bakar disebut Khalifah Rasulillah atau Khalifah pengganti Rasulullah. Dalam perebutan sistem khalifah dimulai dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah mendapat dukungan dari mayoritas kaum muslimin. Namun ada beberapa yang tidak sepakat dalam penunjukan ini, terutama kelompok yang kemudian membentuk pendukung Ali bin Abi Thalib yang termasuk golongan Syiah itu yang dianggap memiliki hak atas kepemimpinan karena hubungan keluarga dan jasa-jasanya dalam Islam. Ketidaksepakatan ini memuncak dalam beberapa pertempuran dan konflik, terutama pada masa khalifah pertama dan kedua. Dalam perebutan sistem kekhalifahan setelah wafatnya Nabi menjadi awal dari perpecahan umat Islam dan menjadi momen penting dalam sejarah yang membentuk berbagai faksi dan golongan dalam masyarakat Islam. Baik, selanjutnya yaitu kemunculan nabi palsu. Setelah meninggalnya Rasulullah ada sejumlah pendusta yang mengaku sebagai nabi. Bahkan ada pula nabi palsu. Para pendusta ini yang mengaku sebagai nabi mayoritas hidup di zaman Khulafaur Rasyidin hingga khalifah-khalifah setelahnya. Para nabi palsu ini sebelumnya memeluk Islam
lalu menyimpang dari ajaran Rasulullah, naudzubillah min dzalik, dan mengaku mendapat wahyu dari Allah. Nabi palsu zaman Rasulullah disebutkan dalam kitab Nihayatul A'lam karya Muhammad Al-Arifi dan terjemahan oleh Zulfi Askar. Nabi palsu yaitu yang pertama Musailamah Al-Kadzab. Nah, sosok Musailamah Al-Kadzab ini dia muncul di wilayah Arab pasca wafatnya Nabi. Ia mengklaim bahwa sebagai Nabi di wilayah Arab di sekitar masa kepemimpinan Abu Bakar. Musailamah ini memimpin pemberontakan yang disebut Perang Yamamah dan menentang kepemimpinan Abu Bakar. Dua, nabi palsu yaitu Aswad Al-Ansi. Ia mengklaim sebagai nabi di wilayah Yaman setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Aswad Al-Ansi ini memimpin pemberontakan yang cukup besar, tetapi kemudian berhasil ditumpas oleh pasukan yang setia kepada pimpinan Abu Bakar. Nah, selanjutnya yaitu Tulehah bin Khuwailid Al-Asadi. Tulehah ini muncul di wilayah Najd, mengklaim setelah Nabi kematian Nabi Muhammad, Tulehah memimpin pemberontakan melawan Abu Bakar, tetapi akhirnya juga dikalahkan oleh pasukan muslim. Para nabi palsu ini muncul tapi bisa ditumpaskan juga. Langsung saja, yang selanjutnya yaitu Sajah binti Haris, ada Al-Mukhtar, ada Haris bin Said, dan yang terakhir Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadian. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau penjelasan mohon dimaklumi. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.